Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Sibul Fatsiah, NPM 24041010095. Saya di sini akan melakukan pemenuhan tugas EAS saya, mata kuliah Teori Administrasi Negara kelas F dengan dosen pengampu Bapak Bagus Nuwari Harmawan, Esos MPA. Soal yang pertama, mengapa tata kelola COVID-19 di Indonesia cocok dianalisis dengan konsepsi network governance? Dalam perspektif ilmu administrasi publik, network governance menjelaskan situasi ketika pemerintah tidak bisa dan tidak efektif jika bekerja sendirian, sehingga pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terjadi melalui jejaring aktor lintas organisasi yang sangat bergantung atau interdependen, bernegosiasi, berbagi sumber daya, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan publik. Pada kasus COVID-19, karakter masalahnya jelas, yaitu wicked problem, lintas sektor, seperti kesehatan, keekonomi, pendidikan, keamanan, lintas level pemerintah, seperti pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penuh ketidakpastian, membutuhkan kepatuhan masyarakat, dan memerlukan kapasitas logistik yang besar. Karena itu, respon Indonesia secara desain kelembagaan dibangun sebagai jejaring Perpres nomor 82 tahun 2020, membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mencakup unsur Komite Kebijakan, Satgas Penanganan COVID-19, serta Satgas Pemulihan Ekonomi. Ini adalah bentuk dari Lead Organization Network. Ada koordinasi tetapi tetap multi-aktor. Nah, siapa saja aktor yang terlibat dalam jejaring pelaksanaan? Contoh yang paling menonjol yaitu meliputi yang pertama, pemerintahan pusat, Presiden atau Komite Kebijakan, Kementerian Koordinasi, dan Kemenkes sebagai pembuat arah strategi, standar, regulasi, dan kebijakan nasional. Data pemantauan nasional juga disediakan melalui kanal resmi dari pemerintahan, misalnya dashboard Kemenkes. Selanjutnya BNPB atau Satgas sebagai simpul koordinasi lintas sektor pada fase awal dan berlanjut dalam skema Satgas Koordinasi Komando, Logistik, Komunikasi Risiko. Struktur ini tercermin dalam desain kelembagaan Satgas yang mengumpulkan banyak instansi. Selanjutnya, pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan juga kota sebagai pelaksana layanan kesehatan, pembatasan sosial, pendataan, dan adaptasi kebijakan sesuai konteks lokal. Mereka adalah kunci karena Indonesia terdesentralisasi. Implementasi sangat ditentukan oleh kapasitas dari daerah. Selanjutnya yaitu TNI dan Polri sebagai aktor penegakan ketertiban, pembatasan, dukungan tracking atau operasi lapangan, bantuan percepatan program, dan kapasitas komando lapangan. Praktik dukungan ini terekam, misalnya pada penugasan tim gabungan untuk memperkuat penanganan dan mikro PPKM di daerah. Selanjutnya, fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan juga lab sebagai pelaksana testing, tracking, treatment, vaksinasi, perawatan klinis, dan rujukan. Selanjutnya yaitu aktor non-negara, dunia usaha, rantai pasok alat kesehatan, dukungan CSR, organisasi masyarakat atau keagamaan, dukungan kepatuhan, bantuan sosial, media, dan juga platform digital, komunikasi publik dari komunitas seperti relawan dan juga dari RT serta RW, serta organisasi internasional, dukungan teknis atau riset atau advokasi, laporan PBB dari Indonesia, misalnya menyinggung konfigurasi Satgas dan keterhubungannya dengan agenda pemulihan. Peran masing-masing aktor dapat dipetakan sebagai fungsi jejaring, stretching, dan rule setting. Itu adalah fungsinya pusat. Selanjutnya, coordinating dan mobilizing resource. Itu adalah fungsi dari Satgas atau BNPB. Selanjutnya, service delivery. Itu adalah dari Kemenkes, Dinskes, dan juga Vaskes.
Selanjutnya, enforcement dan field capacity dari TNI maupun Polri. Selanjutnya, social compliance dan co-production dari komunitas, ormas, atau media. Selanjutnya, supply chain dan innovation dari swasta, dan knowledge support akademisi atau organisasi internasional. Data kasus dan kematian yang dipublikasikan pemerintah maupun agregator global menggambarkan skala masalah yang menuntut orkestrasi jejaring, bukan kerja satu lembaga. Hambatan jejaring network problem yang lazim muncul pada tata kelola COVID-19 di Indonesia antara lain yang pertama, koordinasi pusat ke daerah, perbedaan antara kapasitas, prioritas, dan interpretasi kebijakan yang memicu variasi pada implementasinya. Selanjutnya, fragmentasi data dan integrasi sistem, pendataan kasus testing, BOR, dan bansos yang mempengaruhi kecepatan respon dan ketetapan sasaran. Yang ketiga, akuntabilitas jejaring. Ketika banyak aktor yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab atas apa? Bisa kabur, blame shifting, terutama pada isu komunikasi publik dan kebijakan pembatasan. Yang keempat yaitu trust dan kepatuhan, hoax, fatigue, pandemi, dan ketimpangan akses layanan mempengaruhi efektivitas kebijakan berbasis jejaring, butuh co-production warga. Yang kelima, trade-off kesehatan ekonomi. Perpres nomor 82 tahun 2020 sendiri menegaskan integrasi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dalam satu kerangka integrasi ini penting, tetapi juga memunculkan tarik-menarik tujuan. Jadi model networking yang berkembang dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia dapat dibaca sebagai lead organisasi network yang dipadatkan jadi mandated network. Jejaring dibentuk lewat regulasi nasional melalui Perpres. Ada simpul koordinator Satgas, namun implementasi tetap bergantung pada negosiasi kapasitas lintas sektor dan co-production masyarakat. Soal yang kedua, analisis Kader Surabaya Hebat KSH menangani stunting dengan paradigma New Public Governance atau NPH dan hambatan pada penerapannya. Paradigma New Public Governance menekankan bahwa nilai public value dihasilkan melalui kolaborasi multi-aktor, jejaring layanan, dan co-production dengan warga, bukan semata lewat birokrasi hierarkis atau konstruktual manajerial. Secara teoritik, NPG menempatkan pemerintah daerah sebagai orchestrator ekosistem layanan, kesehatan, sosial, dan pendidikan, sementara warga dan komunitas menjadi bagian dari produksi layanan. Pemikiran dari Osborne tentang NPG menempatkan tata kelola publik sebagai proses plural dan interorganisasional atau jejaring, bukan unity bureaucratic. Program KSH dan strategi Surabaya untuk menurunkan stunting memperlihatkan ciri dari NPG yang kuat, terutama pada yang pertama, dari co-production berbasis komunitas KSH atau Kader menjadi perpanjangan kapasitas negara di level mikro, keluarga, RT, RW. Mereka melakukan pendampingan, pemantauan, edukasi, dan memastikan intervensi sampai ke rumah tangga. Ini inti dari co-production, layanan publik, penanganan stunting. Tidak mungkin efektif tanpa kerja bersama warga. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor, convergence approach. Pemkot menyebut sinergi lintas sektor termasuk pemantauan TTD remaja putri, pemantauan ibu hamil, balita, hingga calon pengantin. Artinya stunting diperlakukan sebagai masalah lintas siklus hidup dan lintas dinas atau aktor, bukan urusan satu OPD. Selanjutnya, data-driven governance dan digital enabling. Penggunaan aplikasi Sayang Warga atau Satu Data untuk pemantauan real-time kelompok sasaran menggambarkan kapasitas jejaring modern informasi dibagi lintas aktor, sehingga keputusan lebih cepat dan intervensi lebih tepat sasaran. Dengan kacamata NPG,
KSH berfungsi sebagai node jejaring yang membutuhkan 1. Pemkot atau OPD, 2. Layanan kesehatan puskesmas atau posyandu, yang ketiga keluarga sasaran, yang keempat sistem data, dan yang kelima lintas sektor. Pemerintah tidak sekedar memberi layanan, tetapi mengorkestrasi ekosistem agar pencegahan stunting berjalan dengan konvergen. Hambatan yang mungkin muncul dalam penerapan KSH umumnya problem implementasi jejaring dan co-production, antara lain yang pertama kapasitas dan beban kader. Kader sering menghadapi beban kerja yang tinggi, variasi kompetensi, dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan, risiko kualitas layanan yang tidak seragam. Yang kedua, koordinasi lintas OPD dan role clarity. Semakin banyak aktor, semakin besar resiko tumpang tindih dari tugasnya. Bolong, tanggung jawab atau konflik kewenangan, problem klasik network governance. Ketiga, kualitas dan tata kelola data. Pemantauan berbasis aplikasi menuntut disiplin input data, interoperabilitas, serta perlindungan data. Jika tidak, keputusan bisa bias atau terlambat meski sistemnya ada. Yang keempat, kepatuhan dan dinamika sosial keluarga sasaran, stunting terkait perilaku, ekonomi rumah tangga, pola asuh, dan budaya makan, sehingga hasil bergantung pada trust kader, warga, dan keberterimaan intervensi, tidak bisa hanya instruksi administratif. Yang kelima, keberlanjutan, sustainability. Keberhasilan jangka pendek perlu dikunci lewat pendanaan, insentif, dukungan politik, dan institusionalisasi jejaring. Kalau tidak, program rentan turun ketika prioritasnya bergeser. Yang ketiga, mengapa New Public Governance sering lebih solutif dibandingkan paradigma yang lain? Secara teoritik, NPG sering dinilai lebih relevan karena banyak masalah publik kontemporer adalah seperti kompleks, lintas sektor, dan menuntut kolaborasi. Paradigma public administration yang hierarkis kuat untuk stabilitas aturan dan kepastian prosedur, tetapi cenderung lambat dan kurang adaptif pada masalah yang membutuhkan jejaring luas dan inovasi yang cepat. Paradigma New Public Management efektif untuk efisiensi internal, kontrakstualisasi, dan pengukuran kinerja, tetapi sering kesulitan ketika output layanan bergantung pada relasi kepercayaan. Koordinasi lintas organisasi serta co-production warga, hal-hal yang tidak bisa selalu dipaksa lewat kontrak dan KPI. NPG menawarkan keunggulan karena menganggap pemerintah sebagai governance without governance dalam arti operasional. Negara tetap penting, tetapi pencapaian tujuan publik terjadi melalui self-organizing, inter-organizational network, jejaring organisasi yang saling bergantung, dan mekanisme koordinasi yang lebih fleksibel. Kerangka Roders tentang governance sebagai jejaring organisasi yang self-organizing membantu menjelaskan mengapa mengelola jejaring bukan hanya birokrasi, menjadi kompetensi inti administrasi publik modern. Sementara itu, Osborne menegaskan NPG sebagai paradigma yang menetapkan pluralitas aktor dan proses kolaboratif sebagai inti tata kelola publik. Contoh empiris dari New Public Governance. Yang pertama, penanganan COVID-19 di Indonesia sebagai praktik dari New Public Governance. Secara empiris, penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan pergeseran nyata dari paradigma public administration dan dari New Public Management menuju ke New Public Governance. Hal ini tampak dari cara negara yang tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya pelaku, melainkan sebagai pengelola jejaring atau network orchestrator.
Dalam praktiknya, pemerintah pusat menyadari keterbatasan birokrasi hierarkis dalam menghadapi pandemi yang bersifat kompleks dan lintas sektor. Oleh karena itu, dibentuklah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang secara institusional menggabungkan aktor kesehatan, ekonomi, keamanan, pemerintah daerah, dan aktor non-negara. Ini mencerminkan bahwa prinsip utama NPG, yaitu governance through network, bukan melalui komando tunggal. Secara empiris, pemerintahan pusat berperan sebagai policy maker dan stretching actor, menentukan arah regulasi dan prioritas nasional. Pemerintah daerah menjadi aktor kunci implementasi karena merekalah yang mengelola rumah sakit, puskesmas, tracking, dan pembatasan sosial di lapangan. TNI dan Polri berperan dalam menjaga kepatuhan nasional, mendukung tracking, dan mempercepat distribusi logistik kesehatan. Masyarakat dan komunitas lokal terlibat langsung melalui program Kampung Tangguh, relawan COVID-19, dan pengawasan berbasis RT atau RW. Sektor swasta mendukung rantai pasok alat kesehatan, vaksin, dan bantuan sosial melalui CSR. Keterlibatan aktor-aktor ini menunjukkan praktik co-production of public service, yaitu ketika hasil kebijakan pengendalian pandemi hanya dapat dicapai jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam paradigma PA atau NPM. Kepatuhan masyarakat sering diasumsikan bisa dicapai melalui aturan atau insentif ekonomi. Namun secara empiris, pandemi menunjukkan bahwa kepercayaan, trust, kolaborasi, dan partisipasi sosial jauh lebih menentukan yang merupakan inti dari NPG. Dengan demikian, penanganan COVID-19 menjadi contoh konkret bahwa NPG lebih adaptif dibanding PA yang kaku dan NPM yang terlalu fokus pada efisiensi organisasi tunggal. Contoh selanjutnya dari program penurunan stunting Surabaya dan nasional. Penanganan stunting di Indonesia, khususnya di kota Surabaya, melalui Kader Surabaya Hebat (KSH), merupakan contoh empiris yang sangat kuat dari penanganan New Public Governance. Stunting bukan sekedar persoalan kesehatan, tetapi juga terkait kemiskinan, pendidikan ibu, sanitasi lingkungan, pola asuh keluarga, budaya makan, dan akses layanan sosial. Karena sifat masalahnya yang multidimensional, pendekatan birokratis tunggal seperti OPA maupun pendekatan manajerial berbasis target semata (NPM) terbukti tidak cukup. Oleh karena itu, pemerintah kota mengembangkan pendekatan konvergensi dan jejaring aktor yang sejalan dengan NPG. Secara empiris, pemerintah kota bertindak sebagai enabler dan koordinator jejaring. Kader Surabaya Hebat berfungsi sebagai simpul jejaring di tingkat mikro, keluarga, dan komunitas. Puskesmas, Posyandu, dan OPD terkait berkolaborasi lintas sektor. Keluarga sasaran tidak diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai mitra dalam perubahan perilaku. Peran kader yang melakukan pendampingan langsung, edukasi gizi, pemantauan ibu hamil dan balita, hingga memastikan kepatuhan keluarga menunjukkan praktek co-production yang nyata, tanpa keterlibatan aktif keluarga dan komunitas. Intervensi teknokratis seperti bantuan gizi atau layanan kesehatan tidak akan efektif. Inilah keunggulan dari empiris NPG. Hasil kebijakan penurunan stunting dicapai melalui relasi sosial dan jejaring, bukan hanya melalui instruksi administratif. Dengan demikian, secara empiris, NPG bukan hanya konsep teoritik, tetapi kerangka nyata yang menjelaskan praktek pemerintahan kontemporer di Indonesia, khususnya dalam penanganan pandemi dan juga stunting. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.